Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Aida Rohmatul Hasanah dari jurusan D4 Okupasi Terapi kelas 1B. NIM 272280200168. Di sini saya akan menerangkan materi shoulder girder. Girder dibagi menjadi 4 bagian, yaitu 2 os calvicula dan 2 os scapula. Os calvicula dan os scapula. Os calvicula adalah tulang panjang yang berbentuk pipi dan mudah terkena fraktur. Scapula tulang yang berbentuk segitiga. Terdapat humerus, glenoid cavity, coronoid process, acromion process, sternum, costal cartilage, rib. Lihat pada posisi anterior ya. Scapula dilihat pada posisi anterior, yaitu terdiri dari acromion, coronoid process, medial border, dan inferior angle. Pada posisi posterior terdiri dari coronoid process, acromion process, spine, dan glenoid cavity. Scapula dilihat pada posisi lateral terdiri dari inferior angle, lateral border, infraglenoid tubercle, glenoid cavity, coracoid process, supraglenoid tubercle, supraspinous fossa, acromion, supine, dan juga infraspinous fossa. Clavicular pada bidang medial akan bersendi pada sternal end, dan clavicular pada bidang lateral akan bersendi pada acromion. Ini adalah gambar tulang pada tangan yang dilihat pada posisi anterior dan posterior. Terdapat ulna, coronoid process, trochlea, medial epicondyle, coronoid fossa, radius, head, capitulum, lateral epicondyle, radial fossa, body, deltoid tuberosity, humerus, scapula, surgical neck, head, anatomical neck, greater tubercle, lesser tubercle, intertubercular sulcus. Di posterior terdapat ulna, radius, olecranon, lateral epicondyle, olecranal fossa, medial epicondyle, radial groove, body, deltoid tuberosity, humerus, scapula, surgical neck, head, anatomical neck, dan greater tubercle. Kemudian ini adalah otot yang terdapat pada pectoral girder atau shoulder girder di bagian scapula. Yang pertama adalah pectoralis major, yaitu otot yang berbentuk seperti kipas besar dan berada di bagian dada. Terdiri dari clavicular head, sternocostal head, dan abdominal part, di mana clavicular head terdapat di atas, sternocostal head berada di tengah, dan abdominal part berada di bawah, di bagian perut. Pectoralis minor, yaitu otot pipi tipis berbentuk segitiga yang terdapat di sebelah pectoralis major. Kemudian subclavius, yaitu otot yang berbentuk seperti silinder berada di bawah clavicula. Kemudian ini adalah otot serratus anterior yang terdiri dari subscapularis, teres major, dan latissimus dorsi. Pada bagian humerus, acromion, dan clavicula. Otot scapula yang dilihat dari bagian belakang terdiri dari latissimus dorsi, yaitu otot besar yang berbentuk segitiga yang membentang pada bagian punggung. Teres major. Kemudian deltoid memiliki regio di ujung acromion scapula dan insersio tuberositas deltoida. Part of deltoid yaitu terdiri dari spinal, acromial, dan clavicular. Kemudian otot trapezius, yaitu otot selembar tipis yang membentang berbentuk segitiga. Terdiri dari descending yang berada di atas, transversus yang berada di tengah, dan ascending yang berada di bawah. Kemudian levator scapulae, yaitu yang berada di atas ini. Kemudian rhomboid minor berada di bagian tengah, dan rhomboid major berada di bagian bawah. Deltoid dilihat dari posisi lateral, yaitu terdiri dari acromion yang ada di atas, clavicular anterior part di bagian ini, kemudian acromial middle part di bagian tengah, spinal posterior part berada di tengah juga, dan terakhir deltoid tuberosity berada di bawah. Kemudian dilihat pada posisi lateral terdapat levator scapulae, transverse proses C1 sampai C4, yaitu terdapat di bagian ini. Kemudian superior angle of scapula berada di ini. Kemudian dilihat pada posisi anterior
terdapat latissimus dorsi atau otot yang terdapat pada bagian punggung, yaitu terdiri dari teres mayor. Gambar otot yang dilihat pada bagian belakang terdiri dari cutaneous branches of posterior arami, triangle of association, ascending interior part of trapezius, transverse middle of the trapezius, cutaneous branches of posterior rami, lesser occipital nerve anterior ramus of C2, latissimus dorsi, trapezius, subtrapezius plexus, deltoid, rhomboid major, rhomboid minor, levator scapulae, descending superior part of trapezius. Terdapat pada fossa subscapularis dan insersionya terdapat pada tuberculum humerus yang lebih kecil. Adapun bagiannya yaitu tendon of long head of bicep brachii, transversal humeral ligament yaitu ini, fibrous capsule of shoulder joint, kemudian coracoid process, supraspinatus, superior angle, inferior angle, acromion, dan clavicular facet of acromion. Jadi teres mayor yang berada di bagian ini, kemudian latissimus dorsi, assessment of serratus anterior, kemudian rhomboid major berada di bawah, rhomboid minor berada di tengah, dan levator scapulae berada di atas. Ini scapularis, bagian segitiga yang besar itu, dan ada lesser tubercle of humerus. Sisi posterior terdiri dari supraspinatus, infraspinatus, dan teres minor, yaitu ini di bagian bawah ini adalah teres mayor, kemudian garis paling bawah ini inferior angle, dan di bagian tengah ada infraspinatus. Ada juga spine of scapula yaitu tulang spine, kemudian ada otot supraspinatus yang berada di atas, dan garis yang ada di bagian ini adalah superior angle. Ini adalah gambar otot yang terdapat pada shoulder girdle dilihat pada bagian depan, yaitu terdiri dari trapezius yaitu ini, kemudian sternocleidomastoid yaitu ini, internal intercostal bagian ini, bagian dada, deltoid, kemudian pectoralis major ini, bagian ini pectoralis major, kemudian serratus anterior, bagian pinggir ini adalah serratus anterior, rectus abdominis bagian ini, kemudian internal obliqui yaitu bagian ini, transversus abdominis di bagian ini, external oblique bagian ini adalah external oblique, kemudian garis ini adalah linea alba, dan ini adalah external intercostal. Kemudian dilihat pada posisi belakang terdiri dari trapezius, ini trapezius berada di atas, deltoid, kemudian latissimus dorsi, kemudian rotator cuff of muscle, yaitu otot yang terdapat pada bagian lengan yaitu trapezius, deltoid di bagian ini, medial border scapula yaitu bagian pojok garis ini, kemudian short hand of bicep brachii, long head of bicep brachii yaitu ini, kemudian brachialis. Posisi posterior terdiri dari rectator cuff muscle, deltoid yang ada di bagian ini, kemudian di sini ada rotator cuff of muscle di bagian dekat dengan dada, dan long head of bicep brachii berada di bagian lengan, kemudian lateral head of trapeze brachii. Ini adalah otot yang dilihat pada bagian belakang atau posterior, terdiri dari rhomboid major, rhomboid minor, ini rhomboid minor, kemudian splenius cravicis yaitu ini, kemudian levator scapulae berada di bagian pojok, sternocleidomastoid yaitu ini, kemudian splenius capitis, spinalis capitis ini, kemudian semipinalis capitis yaitu ini, kemudian ligamentum nuchae,
longissimus capitis, splenius clavicus, levator scapulae, middle scalenus, posterior scalenus, kemudian longissimus clavicus, kemudian alis clavicus, dan longissimus thoracis. Otot yang terdapat pada toraks meliputi eksternal intercostal, yaitu ini di bagian bawah, kemudian serratus anterior, ini serratus anterior, kemudian ada pectoralis minor atau ini, kemudian second rib, pectoralis major, serratus anterior, kemudian subscapularis, clavicula, coracoid process of scapula, sternum, kemudian ada bicep brachii, kemudian ada brachialis di bagian ini, ada latissimus dorsi, ini latissimus dorsi, kemudian bicep brachii, bagian ini bicep brachii, kemudian teres major, pectoralis major, bagian ini dapat kita lihat, yaitu ada latissimus dorsi atau otot yang terdapat pada bagian perut atau punggung bagian belakang. Kemudian di bagian ini ada coracoid brachialis, di sini ada teres major, scapula, kemudian deltoid, spine of scapula, clavicula, acromion of scapula, first thoracic vertebra, levator scapula, rhomboid minor, kemudian ada acromion of scapula, spine of scapula, supraspinatus bagian ini. Di sini ada humerus, kemudian ada infraspinatus, ada teres minor, di bagian ini teres minor, rhomboid major, kemudian ada teres major, dan ada long head of triceps brachii. Kemudian artikulasi atau persendian dibagi menjadi 3 bagian, yaitu fibroid joint, cartilaginous joint, dan juga synovial joint. Fibroid joint sendiri yaitu jaringan ikat yang bergabung dengan tulang belulang, atau bisa disebut juga dengan persendian yang tidak bisa bergerak atau persendian yang diam. Joint pada kranium yaitu terdiri dari frontal bone, yaitu ini, kemudian parietal bone, kemudian coronal suture, kemudian sphenoid bone yaitu bagian ini, kemudian squamosal suture bagian ini, temporal bone, kemudian ethmoid bone ini, lacrimal bone bagian ini, kemudian perpendicular plate of the ethmoid di bagian ini, kemudian inferior nasal concha yaitu bagian ini, kemudian maxilla, alveolar process, cartilaginous joint yaitu sendi yang dapat digerakkan walau pergerakannya hanya sedikit, kemudian yaitu sendi yang dapat digerakkan dengan bebas. Rongga tersebut dilapisi oleh membran sinovial yang menghasilkan cairan sinovial atau pelumas untuk sendi. Yang pertama adalah saddle joint atau sendi pelana, yaitu sendi yang mirip dengan pelana dan memberikan gerakan 2 arah. Contohnya sendi antara tulang karpal dan tulang metakarpal atau ibu jari. Kemudian ball and socket joint atau sendi yang memungkinkan pergerakan pada segala arah. Contohnya sendi bahu dan pinggul. Kemudian leading joint atau sendi geser, yaitu memungkinkan gerakan memutar di berbagai bidang. Contoh persendian antara tulang pergelangan tangan dan antara tulang pergelangan kaki. Kemudian condyloid joint atau sendi gulung, memungkinkan 2 arah gerakan di bidang yang berbeda dimungkinkan, tetapi di rotasi tidak memungkinkan. Ada pivot joint atau sendi putar, sendi yang hanya pergerakannya rotasi memungkinkan. Contohnya yaitu sambungan antara ujung proksimal jari-jari dan ulna, kemudian antara atlas dan aksis. Kemudian hack joint atau sendi engsel, gerakan bersifat satu arah yaitu naik atau turun dalam satu bidang. Contohnya sendi siku dan lutut. Dan penjelasan dari saya, lebih dan kurangnya saya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.